Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari tim Mindset University of Muhammadiyah Malang. Saya Anggrian Faulina Dan saya Muhammad Rifki Fakhar akan menjelaskan riset kami terkait strategi pemasaran fully electrified vehicle di Indonesia berdasarkan strategi Porter. Pada saat ini, globalisasi menyebabkan segala sesuatu dalam berbagai aspek kehidupan dapat diakses dengan mudah. Ekonomi menjadi salah satu aspek kehidupan yang mengalami penurunan pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dikutip dari website Otto.com, penurunan ekonomi mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap produk barang mewah, seperti salah satunya industri otomotif. Tentunya, hal ini akan menjadi sebuah ancaman dalam proses pencapaian target penjualan mobil listrik sebesar 20% pada tahun 2025. Otomotif memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan masalah dari segi ketahanan energi berupa ketersediaan bahan bakar dan juga masalah lingkungan berupa polusi. Menurut Rianto, pada tahun 2019, tingginya emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah dan juga industri otomotif untuk memproduksi kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan. Selain peningkatan produksi, industri otomotif perlu meningkatkan penjualan, yaitu salah satunya dengan menarik minat konsumen untuk berpindah ke mobil listrik. Sehingga, terkait hal ini, diperlukan analisis strategi pemasaran yang tepat agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan mencapai target penjualan pada tahun 2025. Bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait analisis potensi pasar berdasarkan jurnal Socio-Economic Impact and Consumer Preference Analysis and Electrified Vehicle in Indonesia. Lebih dari 30% orang mengaku tertarik untuk membeli mobil listrik. Responden yang memilih menggunakan mobil listrik sebesar 43,1% yang memiliki selisih 6,66% dibanding mobil konvensional. Tingginya pengetahuan masyarakat tentang istilah mobil listrik akan memudahkan pembuatan strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen yang lebih besar dalam menggunakan electric vehicle. Namun, sebuah industri tentu berkaitan erat dengan adanya persaingan. Pada industri otomotif electrified vehicle, terdapat beberapa pesaing, yaitu diantaranya yang pertama, pada produk BEV atau Battery Electrified Vehicle memiliki pesaing dari perusahaan Hyundai yang menawarkan produknya pada harga 697 juta. Yang kedua, pada produk HEV atau Hybrid Electrified Vehicle memiliki pesaing dari perusahaan Nissan dan Toyota yang menawarkan produknya pada kisaran harga 400-500 juta. Ekosistem electrified di Indonesia ditargetkan mencapai angka penjualan sebesar 25% pada tahun 2025 dari keseluruhan pangsa pasar mobil listrik di Indonesia. Sedangkan electrified sendiri memiliki 3 jenis teknologi, yaitu yang pertama diantaranya PHEV atau Plug-in Hybrid Vehicle yang merupakan mobil yang memiliki baterai dari menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dan memiliki mesin berbasis bahan bakar sebagai penggerak cadangannya. Yang kedua, HEV atau Hybrid Vehicle, yaitu mobil yang masih menggunakan bahan bakar mesin sebagai sistem penggerak utamanya dan menggunakan baterai. Yang ketiga, ada BEV atau Battery Electric Vehicle yang tidak menggunakan mesin berbasis bahan bakar sebagai sistem penggeraknya, melainkan hanya menggunakan baterai untuk menyimpan listrik. Lalu, bagaimana preferensi konsumen terhadap pemakaian mobil listrik dalam kehidupan sehari-hari? Preferensi konsumen terhadap pemakaian mobil listrik dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pendekatan konsumen Kijang Innova berkaitan dengan kemampuan daya beli dan minat konsumen terhadap produk mobil Innova yang setara dengan mobil listrik yang akan dipasarkan di Indonesia. Konsumen membutuhkan fitur, harga, dan juga brand merek yang terjamin. Karena dengan adanya fitur yang nyaman diikuti harga yang masuk akal dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan adanya brand merek, diharapkan harga jual nantinya tidak merugikan konsumen. Berdasarkan estimating the total cost of ownership of electrified vehicle in Indonesia, mayoritas calon konsumen menginginkan mobil jenis PHEV dan HEV dengan harga jualnya yang masih terjangkau. Namun sebesar
32,27% calon konsumen juga menginginkan mobil listrik jenis BEV dengan toleransi harga BEV 1 hingga 1,2 kali lipat dari harga mobil konvensional. Sementara sebesar 25,53% calon konsumen memberi toleransi harga sekitar 2 kali lipat dibandingkan harga mobil konvensional. Selain pertimbangan ini, konsumen juga mempertimbangkan lama pengisian listrik pada baterai electric vehicle dalam menunjang mobilitasnya yang mencapai 1-8 jam. Lalu, bagaimana strategi yang tepat yang dapat diterapkan untuk pemasaran mobil listrik di Indonesia? Sebelumnya, kita akan membahas mengenai segmentasi. Segmentasi yang paling tepat di era digital saat ini yaitu pengguna internet, keluarga, dan juga para pemuda. Kami ingin memanfaatkan teori tersebut untuk memilih segmentasi produk, dan kami memilih kepala keluarga dan pengusaha muda. Selain itu, segmentasi geografi internasional juga diterapkan guna memperluas pasar dan meningkatkan ekspor otomotif. Sedangkan segmentasi produk yang dijual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BEV, PHEV, dan HEV. Ketiga segmentasi ini dipilih karena ketiganya merupakan jenis mobil listrik yang banyak diinginkan oleh calon konsumen. Selanjutnya adalah targeting. Target pasar merupakan pendalaman lebih lanjut setelah proses segmentasi ditentukan. Sasaran yang menjadi target penjualan yaitu kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki kepala rumah tangga. Untuk menunjang mobilitas keluarga, mobil merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Oleh karena itu, kepala keluarga merupakan sasaran yang empuk untuk bisnis ini. Pengusaha muda. Pemuda adalah leader pencipta budaya baru, khususnya dalam penggunaan teknologi. Saat ini, kaum generasi tua hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemuda karena mereka lah yang lebih memahami bagaimana teknologi bekerja. Negara luar dan swasta. Sasaran ini dikhususkan kepada segmentasi internasional. Target khusus dengan standar penjualan berbeda mulai dari kualitas sampai kapasitas. Positioning. Mobil listrik ini memosisikan diri sebagai produk modern berteknologi ramah lingkungan dan mampu memberikan efisiensi waktu dan tenaga kepada konsumen. Dengan kata lain, produk ini berharap mampu menanamkan di dalam mindset pelanggan sebagai mobil 4.0. 4.0 yang dimaksud adalah mobil dengan teknologi dan inovasi yang canggih dan efisien. Dan strategi pemasaran yang kami pilih berdasarkan teori Porter dan situasi pandemi yang melanda Indonesia saat ini. Kami memilih menerapkan strategi cost focus dengan menekankan pada minimalisasi biaya dalam pasar yang terfokus. Tentu dalam hal mewujudkan ini perlu adanya investor dan peran pemerintah dalam menunjang perkembangan produk mobil listrik di Indonesia. Berkaitan dengan promosi akan dilakukan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan personal selling, digital marketing, dan juga brosur. Personal selling dilakukan dengan mendatangi langsung calon pelanggan, bukan hanya menawarkan produk, tetapi juga sekaligus memanfaatkan momen untuk meminta pendapat dari konsumen secara langsung. Kedua, pemasaran secara digital. Dilakukan dengan menawarkan produk melalui platform media sosial seperti Instagram dan YouTube. Cara ini selain memudahkan untuk menjangkau dan memperluas pasar, juga untuk memberikan edukasi atau pemahaman akan pentingnya penggunaan mobil listrik bagi lingkungan. Hal ini akan menimbulkan persepsi baru bagi calon konsumen untuk tertarik menggunakan mobil listrik. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.